ketemu lagi kita. Kita mau lihat pembuatan apa tuh namanya? Latte. Kebetulan ada janji sama temen di Resa Palako ini. Janji sama baristanya bikin latte. Kita on the way bikin latte, guys. Wow, kita sudah sampai di barnya. Wow, ada kasirnya. Tapi sayang sekali dia tidak terlalu cantik. Oke, kita sudah masuk di barnya. Sudah lumayan bersih barnya ini. Ada nama Anda siapa Anda? Akbar. Akbar ini. Dan ini si Bowo, teman yang akan membuat kita sambal. Cappuccino latte adalah keseimbangan rasa antara kopi dan susu. Artinya kopi dan susu dalam cappuccino saling melengkapi. Banyak sumber yang menjelaskan bahwa cappuccino itu terkomposisi dari 1/3 bagian dari kopi, 1/3 bagian dari susu. Ini yang sudah dipanaskan itu maksimal pada suhu 70 derajat Celcius. Dan 1/3 bagian lainnya dari busa susu atau milk foam. Hasil dari proses steaming susu itu sendiri. Sudah berapa lama Mas belajar latte? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Ya sudah 2 tahun bikin. Cafe latte bukan lebih dari sekedar komposisi saja sih sebenarnya. Nah, ini adalah hal-hal yang menentukan apakah minuman memang benar-benar cappuccino atau cafe latte yang sejati. Ada 5 sih kelebihan cappuccino latte itu. Apa saja? Yang pertama adalah komposisi susu lebih banyak busa. Nah, kelebihan cappuccino latte yang pertama adalah komposisinya. Pada kopi latte, komposisi susu lebih banyak dengan busa susu atau milk foam yang tipis. Jadi tidak ada suatu acuan khusus yang menyebutkan tentang seberapa tebal busa susu pada kopi latte. Setiap barista memiliki acuan mereka masing-masing dalam menentukan komposisi susu dan busa susu untuk setiap kopi latte dan cappuccino. Selama kopi latte yang akan disajikan oleh seorang barista memiliki busa susu yang lebih tipis dari busa susu cappuccino yang ia sajikan, maka sudah sah rasanya kalau minuman tersebut dikatakan sebagai sebuah cafe latte. Dan begitu juga sebaliknya, komposisi inilah yang membedakan kopi latte dengan kopi biasa pada umumnya. Ini hasilnya guys. Wow, ini namanya apa nih? Ini wing tulip. Tulip. Wow. Wing tulip. Wing tulip ya. Keren. Wow. Dia masih punya satu lagi. Sebelum melakukan steam, kita harus dinginkan dulu jaknya. Oh, jadi didinginkan dulu. Iya. Karena pada saat kita steam Itu supaya apa itu? biar steamnya lama. Biar steamnya lama ya. Sampai proses steam sekitar 10 sampai 15 detik dengan suhu 55 derajat sampai 60 derajat. Oh iya. Jadi ini pakai piling ini. Kalau Iya. soal ukuran panasnya itu pakai piling. Iya. Oh. Jadi kalau udah terasa panas di sininya, di bawahnya, nah sudah seperti pas. Jadi yang kedua, dia itu bisa menggunakan segala jenis susu. Jadi tidak ada kriteria khusus yang menyatakan tentang jenis susu apa yang harus digunakan untuk menyajikan sebuah kopi latte. Setiap jenis susu, baik itu susu segar atau fresh milk, susu rendah lemak atau low fat milk, atau susu skimmed milk ya, susu almond atau susu keledai,
susu keledai, salah, susu kedelai atau bahkan susu kental manis sekalipun dapat digunakan sebagai campuran dalam menyajikan kopi latte. Namun masing-masing jenis susu akan memberikan rasa yang berbeda kepada minuman yang akan disajikan. Nah, perlu diketahui biasanya tekstur susu yang baik untuk kopi latte itu harus terdiri dari busanya yang mikro atau mikrofoam. Nah, tekstur busa yang lembut dan berkilau atau apa tuh bahasa kerennya, shiny. Antara susu dan busa susu juga harus tercampur rata dan merupakan satu kesatuan. Ekstra kopi, tentu ada perbedaan antara jenis ekstra kopi yang digunakan pada espresso dan yang digunakan pada kopi latte. Pada espresso itu berat jenis ekstra kopinya itu lebih ringan jika dibandingkan dengan yang digunakan pada kopi latte. Nah, untuk menyajikan sebuah kopi latte memang dibutuhkan berat jenis ekstra kopi yang lebih berat karena ekstra kopi tersebut harus dicampurkan dengan susu. Nah, sehingga dibutuhkan berat jenis yang lebih berat agar rasa kopi tidak tersamarkan oleh rasa susu dan tentunya bisa lebih lezat. Nanti orang bilang, kamu minum kopi susu apa susu kopi sih? Sendiri yang penting dari latte itu sendiri apa? Yang penting dari latte itu sendiri ya dari apa? Dari steam susunya. Steam susunya ya? Iya, perlu sekali. Yang diperlukan lagi kalau latte itu apakah memang skill ataupun ketenangan batin atau apa lagi? Kira-kira? Nah, yang pertama memang harus skill Skill sih ya? yang pertama, Uh-huh. sama mental. Mental ya? Iya, Oh, jadi biasanya ada yang jago banget tapi pas ikut lomba? iya, tremor. Oh, oke. Pada saat banyak orang hancur. Hancur ya? Padahal kalau bikin sendiri Kalau biasanya bikin bagus sendiri banget. bagus banget. Oh, oke. Nah, itu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kemarin itu pas ikut lomba di Makassar itu juara berapa itu? Saya sempat di kemarin yang di Digifest, Oh, acara Digifest. Saya kebetulan juara 1. juara 1 ya? Wah, oke, mantap. Perwakilan dari Resa Kopi, Pak. Resa Kopi Palokon. Thank you Dari- banget. Dari 20 apa? Berapa peserta? 28 peserta 28 peserta diadakan di Makassar. Makassar. Oke. Terima kasih Om Prabowo. Thank you. Oke. Yang keempat, cita rasa kopi bisa tersamarkan. Nah, kopi latte memiliki cita rasa yang berbeda. Salah satu penyebabnya adalah perbedaan dari komposisi susu dan busa susu. Dengan komposisi susu yang lebih banyak dan busa susu yang lebih tipis, itu akan memiliki cita rasa yang cenderung milky dan manis. Nah, komposisi susu yang lebih banyak pada kopi latte akan membuat cita rasa ekstra kopi itu tersamarkan. Nah, selain itu, cita rasa latte itu sendiri juga ditentukan dari cita rasa ekstra kopi yang dicampurkan. Nah, cita rasa tersebut muncul setelah ekstra kopi yang digunakan untuk menyajikan kopi latte tercampur dengan susu panas hasil dari proses steaming tadi atau protein ya. Dan terakhir yaitu adanya sensasi cita rasa coklat. Itu memberikan keseimbangan cita rasa manis, pahit, dan gurih. Nah, yang terakhir yang kelima, sensasi krema yang berbeda. Kalau kita perhatikan ya, pada bagian permukaan minuman cappuccino latte itu biasanya terdapat lingkaran coklat atau sering disebut sebagai ring atau krema. Nah, ini krema nih. Kopi latte yang baik harus memiliki warna krema yang sama di semua sisinya atau sering disebut apa tuh lagi namanya? Full golden. Full golden krema atau golden ring krema. Sebaik apapun tekstur susu yang dihasilkan dari proses steaming, jika tidak diimbangi dengan teknik tuang yang baik, maka tidak akan tercipta golden ring krema yang mengesankan. Baik, saya seperti paham banget kopi ya, padahal enggak juga. Baik, terima kasih sudah gabung sama kita. Kita akan ketemu lagi dalam konten berikutnya. Salam jumpa.